Mantap, dengan pinjol ilegal Aman Galbay 2024 tanpa BI checking ini, gue berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Dan di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan. Bagi kalian yang ingin juga pinjamannya ingin di ACC dan juga cepat cair, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Pinjol ilegal Aman Galbay 2024 tanpa BI checking mudah cair 2024. Hai semuanya, kembali lagi di channel Bang Apri TV. Pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas dan mereview lagi pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Kenapa Bang nggak usah dibayar? Jadi kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh pemerintah, OJK, Kominfo, dan juga Mahfud MD pada tahun 2021, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Jadi kita nurut-nurut aja apa yang sudah dianjurkan oleh Kominfo, OJK, dan juga Mahfud MD. Pinjaman online ilegal nggak perlu dibayar. Oke teman-teman, jadi di sini buat kalian yang pinjamannya ingin cepat di ACC, kalian bisa simak videonya sampai selesai. Dan di sini kita akan lihatkan terlebih dahulu untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya ini sudah tersedia di Google Play Store. Kalian bisa buka terlebih dahulu Play Store kalian, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk aplikasi pinjol ilegal yang satu ini adalah pinjol yang sudah tersedia di Google Play Store dan baru aja rilis. Aplikasi yang satu ini mendapatkan rating 3,5 dari 638 ulasan. Dan di sini banyak banget ya untuk ulasan-ulasan yang sudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal ini bernama Dana Kilat Pinjaman Kecil. Jadi untuk pinjol ini adalah pinjol ilegal. Kita nggak perlu membayar dan kita langsung aja teman-teman untuk memasuki pengisian datanya. Kalian bisa simak videonya baik-baik supaya pinjaman kalian cepat di ACC. Dan langsung aja kita masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya. Yang namanya pinjol ilegal, sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki, ya. Sebelum kalian mengizinkan akses di pinjol ilegal, kalian wajib mengetahui terlebih dahulu apa aja yang diakses oleh pinjol ilegal, ya. Jadi di sini kita akan lihatkan terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama di sini aplikasinya mengumpulkan informasi pribadi, ya. Ini wajar. Dan yang kedua ini mengumpulkan informasi daftar kontak, ya. Jadi aplikasi pinjol ilegal ini bisa menyadap semua kontak yang ada di ponsel kita. Dan yang ketiga, di sini mengumpulkan informasi SMS, ya. Jadi selain kontak, SMS juga disadap, teman-teman. Dan untuk yang keempat, di sini aplikasinya mengumpulkan informasi log panggilan, ya. Sudah jelas banget, teman-teman. Jadi ketika dia tidak dapat menghubungi kontak-kontak kita, dia mencari informasi log panggilan yang sering kita gunakan untuk teleponan gitu. Misalkan itu orang tua, keluarga, ataupun kerabat lain sebagainya. Ya, jadi ini bahaya banget teman-teman. Dan yang kelima, ini aplikasi pinjol ilegalnya menginformasikan bahwa mengumpulkan informasi keuangan, ya, seperti informasi rekening. Ada dua tujuan. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu untuk tujuannya, teman-teman. Dan untuk yang keenam ini izin kamera, ya. Jadi di sini wajar aja karena izin kamera pasti meminta verifikasi wajah. Dan yang ketujuh informasi lokasi, 8 informasi akun sosial, ya. Jadi aplikasi pinjol ilegal ini mengetahui yang namanya akun-akun sosial media kita, teman-teman. Dan yang ke-9 dan 10 ini listing aplikasi, ya. Dana Kilat perlu mendapatkan informasi listing aplikasi Anda. Jadi dia bisa mengetahui aplikasi apa aja yang kita install di ponsel kita. Dan yang terakhir ini informasi gambar, ya, seperti biasa teman-teman, galeri, ya. Jadi gua ingatkan lagi teman-teman, yang namanya pinjol ilegal pasti dia menyadap dan juga sebar data, jadi bahaya banget. Nah, untuk menghindari ini semua, kalian tuh bisa menggunakan HP cadangan, ya teman-teman, ya, yang dimana HP cadangan kalian sudah menyimpan 50 hingga
70 lah teman-teman, kontak asal yang tidak kalian kenali. Jadi ketika aplikasi pinjol ilegal melakukan sebar data dan juga menghubungi informasi kontak yang kita miliki, ini tidak ada yang kita kenal teman-teman. Jadi bisa aman ya teman-teman ya. Oke, setelah kalian sudah memahami, kalian bisa langsung klik aja pada bagian setuju. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di pinjol ilegal Aman Galbay 2024 tanpa BI checking ini, kita bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk halaman pertama di sini kita diminta untuk melengkapi data informasi pribadi ya teman-teman ya, mulai dari tanggal lahir, jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Nah, jadi pada bagian data informasi utama ini, kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di KTP ya, mulai dari tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, alamat jalan, dan juga jenis pekerjaan sesuai dengan pekerjaan kalian masing-masing ya. Setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi utama, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan pada bagian halaman selanjutnya, ini kalian diminta untuk melengkapi data informasi kontak darurat teman-teman. Ya, jadi di sini gue ingatkan kembali, kalian bisa menyimpan 30 hingga 50 atau 70 kontak asal. Jadi ketika aplikasi pinjol ilegal ataupun DC dari pinjol ilegal melakukan sebar data di luar kondar, maka data-data kalian itu aman teman-teman. Karena untuk nomor-nomor yang sudah kalian simpan adalah nomor-nomor yang fake ya teman-teman ya. Oke, di bagian kontak darurat ini juga kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot sebagai jaminan ataupun nomor emergency kalian teman-teman. Oke. Dan setelah kalian sudah menginput pada bagian data informasi kontak darurat, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan oke teman-teman, jadi di halaman selanjutnya kita diminta untuk melakukan verifikasi wajah ya. Jadi di sini aplikasinya meminta kita melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan foto KTP. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Dan oke teman-teman, jadi tadi kita sudah berhasil melakukan verifikasi wajah ya. Dan di halaman selanjutnya ini kita diminta untuk mengunggah foto KTP ya. Jadi di sini ada sedikit bocoran kepada kalian. Buat kalian yang ingin pinjamannya ini cepat di ACC, kalian bisa menggunakan foto KTP dengan menggunakan kualitas terbaik ya. Jangan ada yang blur ataupun di fotonya miring teman-teman, supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Oke, setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi KTP ataupun mengunggah foto KTP, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan oke teman-teman, jadi tadi kita sudah berhasil mengunggah foto KTP dan di halaman terakhir ini kita diminta untuk mengisi data informasi rekening pencairan pinjaman kita. Jadi gue ingatkan kembali buat kalian yang pinjamannya sering ditolak dan tidak pernah di ACC, mungkin kesalahannya pada bagian rekening pencairan pinjaman kalian ya. Jadi pada rekening ini kalian bisa samakan dengan KTP yang kalian gunakan untuk pengajuan pinjaman ya. Maksudnya atas namanya teman-teman. Nama pada kartu bank ini harus sama dengan sesuai yang KTP-nya kalian gunakan untuk pengajuan pinjaman. Oke. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi rekening pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di pinjol ilegal yang satu ini, gua mendapatkan limit pinjaman sebesar 6 juta rupiah ya. Jadi di sini kita akan lihat detailnya terlebih dahulu. Jadi untuk tenor yang diberikan ini 7 hari dan untuk total pinjaman jika kita berhasil di ACC tidak sepenuhnya sebesar 6 juta rupiah yang akan kita terima, melainkan akan terkena biaya potongan terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi untuk memastikan berapa jumlah pinjaman yang akan kita dapatkan, di sini kita langsung klik aja pada bagian ajukan sekarang. Dan oke teman-teman, jadi di sini pengajuan kita sudah berhasil ya, dan untuk pinjaman kita sedang ditinjau dan akan selesai dalam waktu 30 menit. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita di ACC dan juga dicairkan.
Dan cair, hanya menunggu beberapa jam aja setelah gua melakukan pengajuan pinjaman. Di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga sudah dicairkan nih teman-teman. Jadi di sini gua mendapatkan limit pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Gua hanya menerima pinjaman sebesar 3.642.000 rupiah. Jadi banyak banget teman-teman yang dipotong dari biaya layanan. Nah, untuk pinjol ilegal nggak perlu dibayar ya. Jadi kita nurut-nurut aja apa yang sudah dikatakan oleh Kominfo, OJK, dan juga Mahfud MD. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.